Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Kalau memang sehat, mari senantiasa jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memberi kita nikmat sehat, memberi kita kesempatan, memberi kita kemampuan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun lewat virtual atau lewat online untuk bersama-sama belajar pendidikan agama Islam. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak kelas 2 yang kami cintai dan kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di semester 2 ya, yaitu pelajaran 9 dengan judul Allah Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari segala kekurangan, celah dan kesalahan. Kalau kita mengingat ya yang disebut dengan Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99, maka pada kesempatan kali ini nanti kita juga akan belajar salah satu dari Asmaul Husna. Anak-anak sudah ada yang tahu Asmaul Husna apa yang akan kita pelajari, yang artinya Allah Maha Suci? Ya, betul sekali. Asmaul Husna itu yang berarti Allah Maha Suci adalah Al-Quddus. Coba kita amati gambar berikut. Gambar pertama menunjukkan ada seorang anak perempuan yang sedang berdoa atau berzikir setelah melakukan sholat. Nah, kemudian gambar yang kedua adalah gambar 3 orang, yaitu 2 anak laki-laki beserta ayahnya yang sedang menjalankan sholat berjamaah. Nah, gambar ini adalah menunjukkan bahwa cara mensucikan diri dan juga memahasucikan Allah, yaitu salah satunya dengan beribadah. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan pelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yakin Allah itu Maha Suci. Ya, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci. Allah suka kepada orang yang menyucikan diri. Kita sebagai manusia harus menyucikan diri kita. Menyucikan diri berarti membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Membersihkan badan, membersihkan pakaian, dan membersihkan tempat dari sesuatu yang kotor. Karena hati kita kalau tidak kita jaga, kalau tidak kita bersihkan, maka kemudian bisa jadi nanti malah tumbuh penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu apa? Ya, dendam, iri, dengki, ya, kemudian tidak suka kepada orang lain. Maka sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati yang bisa menjadikan penyakit hati dalam diri kita, maka harus kita bersihkan. Dengan cara apa? Ya berbuat baik,
menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, ya tentu dengan menjalankan ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Dan yang selanjutnya adalah Al-Quddus. Asmaul Husna Allah Al-Quddus ini artinya Allah Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dari sifat-sifat yang tidak baik. Allah Maha Sempurna. Jadi tidak mungkin Allah mempunyai sifat yang tercela. Mustahil bagi Allah. Ya. Memahasucikan Allah adalah termasuk ibadah. Maka kalau ibadah kita jalankan, memahasucikan Allah itu, ya, berarti kita mendapat pahala. Semua makhluk harus memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ucapan subhanallah adalah salah satu cara memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena subhanallah artinya itu maha suci Allah. Termasuk kalimat-kalimat zikir yang lain juga bagus dan dianjurkan untuk kita laksanakan, karena itu adalah bagian dari ibadah dan juga memahasucikan Allah. Coba kita perhatikan gambar A. Gambar A ada gambar 3 anak, ya, yang terdiri dari seorang laki-laki dan 2 anak perempuan sedang membersihkan kelas atau piket menyapu. Nah, maka hal ini juga termasuk cerminan dari pemahaman kita terhadap sifat Allah atau Asmaul Husna Al-Quddus. Karena Allah suka kepada hambanya yang mencintai kebersihan dan suka membersihkan diri maupun lingkungan. Gambar yang B adalah gambar seorang anak yang membuang sampah namun tidak masuk di tempat sampah, justru malah jatuh di sebelahnya. Nah, maka kalau ada hal demikian, ya, ini tidak sesuai. Kita kalau membuang sampah hendaknya dimasukkan di tong sampah, bukan hanya di sebelahnya, atau yang biasa Pak Guru lihat itu justru hanya menaruhnya ditutup atasnya, tidak dibuka tutupnya kemudian dimasukkan sampahnya. Itu keliru. Dimaksud membuang sampah pada tempatnya ya berarti masuk di tong sampahnya, bukan di sebelahnya atau di atas tutupnya. Nah, kalau ada seperti ini maka keliru. Yang gambar C adalah gambar yang kurang pas juga. Lah, kenapa? Karena ini menunjukkan seorang anak yang justru mengumpulkan sampah, ya, di tong sampah, kemudian dibuang ke kali atau sungai. Padahal hal ini bisa mengakibatkan perairan sungai menjadi terhambat. Malah bisa kemudian kalau pas turun hujan lebat seperti musim sekarang ini bisa mengakibatkan sungai airnya meluap, kemudian timbullah banjir. Maka hal ini tidak dibenarkan, membuang sampah pada sungai. Mestinya ya dikumpulkan di depan rumah. Wong sekarang kan ada tukang sampah yang keliling pakai mobil itu dari dinas kebersihan, ya. Jadi dibuang saja di tong sampah depan rumah kita, dekat rumah kita, di sekitar rumah kita. Nanti ada petugas yang mengambil, yang kemudian dikumpulkan, diletakkan di tempat pembuangan sampah yang sesuai, yang sudah disediakan oleh pemerintah. Itu yang betul. Dan gambar yang D adalah gambar seorang anak perempuan yang mencontohkan kepada kita
untuk sering mencuci tangan. Nah, dan sebelahnya ada bunga, ini juga mungkin bisa untuk menyiram bunga. Apalagi di masa pandemi ini ya, kita harus sesering mungkin mencuci tangan kita. Nah, begitu demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik, sehingga anak-anakku mudah-mudahan menjadi anak yang semakin soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Begitu ya. Dan sebelum kita akhiri, Pak Guru senantiasa mengingatkan dan mengajak anak-anak semua, mari untuk selalu patuhi protokol kesehatan untuk keselamatan diri kita, untuk keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan kalau memang tidak begitu penting, tidak perlu keluar rumah. Ya, untuk sementara seperti itu. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Apalagi ini sedang musimnya hujan seperti ini ya, cuacanya sedang tidak begitu bagus. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf jika ada salah. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.